Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Isyami Rahma, NIM 2230605026. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah usul fikih tentang istishab dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun pokok bahasan, yang pertama definisi istishab, kemudian jenis-jenis istishab dan contoh istishab dalam ekonomi. Definisi istishab. Istishab ini secara bahasa berasal dari kata istashaba yang artinya menyertakan atau selalu menemani. Kemudian ada definisi secara terminologi atau istilah yang didapatkan atau dikumpulkan dari beberapa ulama usul fikih. Salah satunya diantaranya ada Al-Asnawi yang menyatakan bahwa istishab ini merupakan suatu penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar hukum yang telah berlaku di masa sebelumnya, karena tidak ada suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan terhadap hukum sebelumnya, sehingga hukum tersebut dapat digunakan untuk masa sekarang atau masa mendatang. Kemudian ada ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mendefinisikan bahwa istishab ini sebagai melenggangkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau dapat meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa istishab ini adalah suatu penetapan hukum terhadap perkara, baik itu berupa hukum atau hal apapun yang terjadi di masa kini atau masa mendatang, berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau yang sudah berlaku sebelumnya. Misalnya kita memiliki misalnya si A ini adalah pemilik rumah, entah itu kepemilikannya melalui proses jual beli atau warisan atau hibah. Maka selama tidak ada hukum atau dalil ataupun bukti yang menyatakan bahwa ada kepindahan pemilikan si rumah tersebut hingga sekarang ataupun nanti ataupun kedepannya. Oleh karena itu, istishab ini adalah melanjutkan ke pemberlakuan hukum yang di masa sebelumnya hingga ke masa nanti atau kini. Kemudian keadaan yang pernah terjadi di masa lalu itu dimaksudkan ada dua macam, yaitu ada namanya nafi atau keadaan tidak pernah adanya hukum, dan subut atau keadaan yang pernah ada suatu hukum. Nah, berarti bahwa yang dahulunya kalau belum pernah ada, maka keadaan tersebut memang belum pernah ada, itu tetap diberlakukan untuk masa berikutnya. Begitu pula jika di masa sebelumnya pernah ada, maka keberadaannya tetap diberlakukan untuk masa berikutnya. Kemudian dari definisi sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa konsep istishab ini yaitu sebagai metode penentuan hukum yang mengandung 3 unsur pokok yang terkandung dalam konsep istishab. Yang pertama yaitu segi waktu. Nah, dalam segi waktu ini istishab menghubungkan 3 waktu sebagai satu kesatuan, yaitu ada waktu lampau atau al-madi, waktu sekarang atau al-hadir, dan waktu yang akan datang atau al-mustaqbal. Nah, ketiga konsep waktu ini dalam istishab cenderung dianggap sama nilainya sampai atau akan berubah sampai terbukti adanya perubahan karakteristik hukum yang melekat pada objek tersebut.
Nah, kemudian ada dari segi ketetapan hukum. Dalam istishab ini ada dua ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh atau isbat dan ketetapan hukum yang tidak boleh atau nafi. Nah, kemudian dari segi dalil, hukum dalil. Istishab ini sebagai metode penetapan hukum yang berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum, baik itu Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan selainnya. Nah, pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum awalnya. Kemudian saya akan memberikan contoh untuk konsep istishab yang poin kedua. Di situ disebutkan bahwa ada ketetapan hukum boleh dan hukum tidak boleh. Yang hukum boleh itu isbat dan yang tidak boleh itu nafi. Contohnya yang pertama, bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk sholat subuh, maka keadaan telah wudhu tersebut itu masih diperhitungkan waktu keberadaannya sampai ia akan melaksanakan sholat. Dan maksudnya di sini dia tidak perlu lagi berwudu selama jangka waktu tersebut, selama tidak ada bukti bahwa wudunya ini batal, maka dia dapat masih menggunakan wudu tersebut untuk persiapan untuk sholat yang berikutnya. Kemudian ada juga contoh tentang ditetapkannya kepemilikan harta bagi seseorang melalui pewarisan secara sah. Pemilikan harta itu berlaku untuk seterusnya selama tidak ada bukti bahwa pemiliknya sudah beralih kepada orang lain, seperti melalui transaksi jual beli atau hibah. Kemudian untuk contoh istishab dalam bentuk nafi, misalnya di masa lalu ini tidak pernah ada hukum tentang wajibnya puasa di bulan Syawal. Ya karena memang tidak ada dalil yang syara'nya yang mewajibkan hukum tersebut. Maka keadaan tidak adanya hukum tersebut akan terus berlaku sampai masa kini dan masa mendatang. Selanjutnya syarat istishab. Nah, yang pertama, pengguna istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang merubah hukum awalnya. Syarat penggunaan istishab. Nah, yang kedua, setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna istishab ini tidak menemukan bukti yang merubah hukum yang telah ada. Maka yang ketiga, hukum lama yang dijadikan sebagai acuan istishab benar adanya, baik dari dalil syar'i ataupun dalil akal. Artinya bukan hanya sekedar dugaan saja. Yang keempat, selanjutnya hukum yang lama yang dijadikan sebagai pegangan istishab bersifat mutlak atau umum. Di sini maksudnya bahwa dalil yang sebelumnya tidak menunjukkan keberlakuan dirinya secara terus-menerus dan tidak pula menunjukkan ketidakberlakuannya sampai batas waktu tertentu. Karena bila demikian, maka itu tidak disebut menggunakan istishab, melainkan disebut menggunakan dalil yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, tidak terjadi kontradiktif antar istishab dengan nas yang sudah ada. Maksudnya di sini bila terjadi kontradiktif antara keduanya, maka yang didahulukan adalah apa yang tertera pada nas. Nah, karena nas ini memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan istishab. Kemudian rukun istishab. Jadi menurut Muhammad Riza Muzaffar yang dikutip oleh Amir Syarifuddin menyatakan bahwa istishab ini tergolong ke dalam 7 poin sebagai kriteria istishab atau rukun istishab. Yang pertama, keyakinan. Nah, maksudnya di sini keyakinan akan berlakunya
suatu keadaan pada waktu yang sebelumnya, baik itu keadaan dalam bentuk hukum syara atau sesuatu objek yang bermuatan hukum syara. Nah, contohnya itu contohnya misalnya keyakinan atas berlangsungnya kepemilikan harta bagi seorang ahli waris yang disebabkan adanya pewarisan. Nah, kemudian yang kedua itu keraguan. Maksudnya di sini adalah keraguan tentang masih berlakunya keadaan yang terjadi sebelumnya, ya karena memang waktunya sudah berubah. Contohnya keraguan tentang masih berlakunya kepemilikan di masa lalu untuk masa kini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. Nah, maksudnya di sini keyakinan dan keraguan itu bertemu pada masa kini, masa sekarang. Artinya terjadi keraguan untuk memberlakukan keadaan yang baru karena belum ada petunjuknya sebelum itu. Dan dalam waktu yang bersama terjadi keyakinan untuk memberlakukan apa yang sudah ada sebelumnya karena emang belum ada yang mengubahnya. Yang keempat, keadaan yang meyakinkan dan meragukan di waktu yang berbeda. Maksudnya di sini keadaan yang meyakinkan itu terjadi pada masa lalu, sedangkan yang meragukan itu terjadi pada masa yang akan datang atau masa sekarang. Yang kelima, tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu menyatu. Nah, maksudnya bahwa apa yang diragukan itu berlaku terhadap suatu keadaan yang sekaligus kita yakini. Contohnya, misal kepemilikan atas harta yang pada masa lalu yang meyakinkan dan pada masa kini yang meragukan kepemilikan tersebut. Jadi kita bingung, ini sebenarnya hartanya ini sudah masih di fulan kah atau sudah berpindah tangan ke orang lain. Kemudian yang keenam, masa berlakunya hal yang meyakinkan mendahului masa berlakunya hal yang meragukan. Artinya bahwa berlakunya keadaan tersebut meyakinkan bahwa lebih dulu meyakinkan daripada yang meragukan. Kalau terjadi kebalikannya maka bukan istishab. Nah, yang ketujuh, keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata. Maksudnya keraguan tersebut betul-betul terjadi secara nyata dan bukan secara takdiri atau tersembunyi. Kemudian jenis-jenis istishab. Yang pertama ada istishab al-ibaha al-asliyah, yakni istishab yang berdasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Nah, jadi ketentuan hukum mubah ini sebagai hukum asal setiap sesuatu yang bermanfaat didasarkan pada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, yang berarti dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nah, dapat kita maknai ayat tersebut itu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini dikhususkan untuk manusia agar dapat dimanfaatkan sehingga memanfaatkan segala apa yang ada di bumi ini diperbolehkan. Nah, contohnya itu misalnya jerapah. Nah, jerapah ini kita tidak jelas status hukum ini di dalam Al-Quran maupun hadis apakah ia termasuk hewan yang halal dikonsumsi atau tidak. Namun di sisi lain, jika kita melihat lagi ke dalam sifat-sifat hewan yang tidak boleh dikonsumsi, nah jerapah ini tidak termasuk ke dalam sifat-sifat tersebut. Maka berdasarkan hal itu, hukum jerapah itu boleh dikonsumsi. Yang kedua, jenis istishab al-bara'ah al-asliyah. Nah, dari sini istishab ini pada prinsipnya itu bahwa setiap orang pada dasarnya terbebas dari segala jenis beban atau tanggungan apapun.
Nah, contohnya misalnya si A mengaku bahwa si B ini punya utang sebesar sekian, tapi si B ini tidak merasa bahwa dia berhutang. Maka yang dapat kita pilih, kita memihak yaitu pada si B, karena pada dasarnya si B ini terbebas dari tanggungan si A, kecuali karena si A ini tidak memberikan bukti-bukti. Nah, kecuali si A ini menunjukkan bukti yang memperkuat argumennya. Kemudian jenis istishab al-wasfi al-sabiti. Nah, prinsipnya ini bahwa beranggapan tetapnya sifat yang dipercaya pada masa lalu hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan perubahannya. Nah, misalnya sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai bukti bahwa ia telah wafat. Nah, demi contoh yang lainnya juga kita bisa temukan misalnya air. Nah, air ini diketahui sebelumnya tuh ini air bersih. Maka kita anggap bahwa air itu bersih selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya menjadi kotor. Kemudian jenis istishab an-nashbi istishab maklub. Jenis ini menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang. Tetapi berlakunya sampai ada dalil yang merubahnya. Dengan kata lain bahwa penetapan hukum dengan metode ini berdasarkan pada keberadaan hukum yang sudah ada dan berjalan untuk tetap diberlakukan pada masa yang datang. Contoh istishab dalam ekonomi. Yang pertama istishab al-ibah. Contohnya riba. Nah, di sini tuh seperti firman Allah bahwa orang yang melanggar riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila, keadaan gila. Nah, kemudian keadaan mereka yang sedemikian itu adalah disebabkan oleh mereka berkata, dan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu yang pertama contohnya. Nah, yang kedua ada istishab al-bara'ah. Contohnya itu bidang muamalah. Jadi jika seseorang itu jadi seseorang itu akan terbebas dari segala tanggungan atau segala bukti utang piutang sampai ada seseorang yang memberikan bukti atau menunjukkan bukti bahwa orang tersebut itu memiliki utang. Nah, maka jika seseorang menagih utang pada orang lain, orang yang ditagih tersebut secara hukum berhak menolak untuk membayar hutang yang ditagih sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut berhutang. Kemudian contoh istishab an-nashbi istishab maklub. Contohnya itu pembalikan. Jadi seseorang yang memiliki harta, maka hartanya itu menjadi miliknya sendiri selama tidak ada bukti atau perubahan hak kepemilikan kepada orang lain, yaitu seperti jual beli atau akad hibah. Nah, yang keempat ada jenis contoh istishab al-wasfi al-sabiti, yaitu jual beli pulsa. Jadi misal seseorang itu membeli pulsa dan si A, misalnya seseorang itu A membeli pulsa dan A ini komplain ke penjualnya bahwa pulsa ini nggak masuk. Nah, kemudian pihak penjual menyatakan pulsa telah terkirim, maka hukum yang diambil adalah pulsa yang belum masuk, kecuali si penjual ini telah memberikan bukti, misalnya nomor seri atau tanggal atau waktu yang menyatakan bahwa pulsa itu telah terkirim. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Berdoa saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.